Ribuan massa mulai memadati kawasan Senayan sejak pagi hari. Dari berbagai arah jalan protokol di Jakarta, arus manusia berdatangan dengan wajah penuh semangat dan kemarahan. Mereka membawa spanduk bertuliskan berbagai macam tuntutan, dari yang sederhana seperti hapus tunjangan fantastis, hingga teriakan keras, bubarkan DPR. Bendera merah putih berkibar di tengah kerumunan, seolah menjadi simbol bahwa perjuangan mereka bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan luapan kekecewaan rakyat terhadap lembaga negara yang dianggap sudah terlalu jauh dari kepentingan masyarakat. Udara dipenuhi suara peluit, genderang, dan teriakan. Sementara barisan polisi berlapis-lapis sudah bersiaga di sekitar kompleks DPR RI dengan tameng dan kendaraan taktis. Situasi tegang mulai terasa, karena semua orang tahu bahwa hari itu bukan lagi sekadar demonstrasi rutin, melainkan momentum besar yang mungkin akan tercatat dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Di depan gerbang utama DPR, asap flare merah menyala. Masa semakin riuh ketika sejumlah orator menaiki mobil komando dan berteriak melalui pengeras suara. Hari ini kita buktikan, rakyat sudah muak dengan wakil rakyat yang hanya memikirkan perut sendiri. Kalimat itu disambut dengan sorakan panjang yang menggema seperti gelombang. Barisan mahasiswa duduk di jalan, membentuk lingkaran sambil menyanyikan yel-yel perjuangan. Di belakang mereka, kelompok buruh, aktivis lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil berdiri bersatu, memperlihatkan bahwa isu tunjangan DPR yang fantastis telah menyatukan berbagai elemen bangsa. Spanduk besar membentang di antara pepohonan dengan tulisan tebal, "Rakyat menderita, DPR foya-foya." Kamera media dan jurnalis independen terus merekam momen tersebut. Sementara di dunia maya, siaran langsung dari berbagai kanal membuat jutaan mata rakyat Indonesia ikut menyaksikan jalannya aksi yang semakin memanas. Seiring waktu, suhu politik di lapangan naik drastis. Teriakan "bubarkan DPR" terdengar berulang kali. Makin lama makin keras, seolah menjadi satu suara bulat dari ribuan tenggorokan yang hadir. Aparat keamanan yang berjaga mulai terlihat tegang. Beberapa kali memberikan imbauan lewat pengeras suara agar massa tidak anarkis. Namun, energi kemarahan rakyat tampak sulit terbendung. Beberapa kelompok kecil mencoba mendekat ke pagar besi DPR, mengguncangnya dengan keras. Sementara di sisi lain, mural spontan muncul dengan cat semprot bertuliskan kalimat sindiran, "Rakyat sengsara, pejabat pesta." Aksi ini menjadi simbol bahwa rakyat bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menuangkan rasa kecewa mereka dalam bentuk yang langsung menohok ke jantung lembaga legislatif. Media sosial dipenuhi potongan video kerumunan, memperlihatkan betapa besar skala demonstrasi ini, membuat tagar "bubarkan PRE" dan "Rakyat lawan PRE" menjadi trending di seluruh platform. Sorakan demi sorakan terdengar ketika perwakilan mahasiswa maju ke depan pagar dan berusaha menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Namun, aparat tidak membuka akses. Negosiasi pun terjadi, tetapi situasi di luar pagar tetap gaduh. Ribuan orang berdesak-desakan, sebagian berdiri di atas kendaraan, sebagian lagi memanjat pagar kecil di sekitar area, menciptakan pemandangan lautan manusia yang luar biasa. "Kita bukan boneka, kita pemilik negeri ini!" teriak seorang mahasiswa dengan lantang, disambut tepuk tangan dan teriakan solidaritas. Para demonstran membawa data tentang tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal, dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Sementara di sisi lain, rakyat masih bergelut dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Benturan kepentingan inilah yang memicu gelombang kemarahan, menjadikan aksi 25 Agustus tahun 2025 sebagai momen besar yang menegaskan jurang antara rakyat dan wakilnya. Ketegangan memuncak ketika sebagian massa mulai mendorong barikade aparat. Polisi akhirnya menyalakan water cannon sebagai peringatan, menyemprotkan air ke arah kerumunan untuk memecah barisan terdepan. Namun bukannya mundur, justru terdengar teriakan makin keras. Rakyat tidak takut. Beberapa demonstran basah kuyup, tetapi mereka tetap mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu perjuangan. Situasi menjadi dramatis. Asap dari flare bercampur dengan semburan air, suara sirena polisi bersahutan dengan yel-yel massa. Jurnalis yang meliput aksi ini menggambarkan suasana seperti pertempuran simbolis antara rakyat dengan kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, solidaritas justru semakin terasa. Mereka yang terkena semprotan air saling membantu, saling menguatkan, menunjukkan bahwa tekad mereka tak bisa dipatahkan hanya dengan tekanan aparat. Tidak berhenti di situ. Sebagian mahasiswa kreatif melakukan aksi teatrikal dengan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi. Mereka meletakkan keranda itu tepat di depan pagar DPR, menutupi dengan kain putih bertuliskan keadilan sosial. Aksi ini memancing sorak-sorai massa karena dianggap sangat menggambarkan kondisi negara saat ini.
rakyat merasa ditinggalkan. Sementara lembaga legislatif justru asyik dengan kenyamanan mereka sendiri. Poster-poster dengan wajah karikatur anggota DPR yang sedang berpesta juga diangkat tinggi-tinggi, menjadi sindiran tajam yang membuat suasana makin panas. Di sisi lain, aparat kepolisian tetap berusaha mengendalikan situasi agar tidak berubah menjadi kerusuhan total. Mereka terus melakukan imbauan agar massa mundur. Namun jelas sekali bahwa hari itu rakyat ingin suaranya didengar, bukan dibungkam. Suasana di sekitar gedung DPR kian sesak. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia. Mereka datang tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah sekitar, membawa pesan bahwa ketidakpuasan terhadap DPR bersifat nasional, bukan lokal. Massa menyatu, mahasiswa, buruh, emak-emak, hingga pedagang kecil, semuanya hadir menyuarakan hal yang sama. Kekecewaan mendalam terhadap perilaku wakil rakyat. Di sela-sela keramaian, ada yang membagikan selebaran berisi rincian tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak masuk akal. Angka-angka itu menggelegar di kepala banyak orang. Tunjangan puluhan juta per bulan, fasilitas mewah, dan berbagai kemudahan, sementara rakyat harus berhemat demi sekadar bisa makan 3 kali sehari. Kesenjangan ini menjadi bahan bakar utama ledakan emosi di lapangan. Semua itu membuat aksi 25 Agustus tahun 2025 menjadi bukan sekadar unjuk rasa, tetapi sebuah penegasan. Rakyat sudah muak. Di sisi pagar DPR, bentrokan kecil mulai terjadi. Beberapa mahasiswa berusaha memanjat pagar tinggi, berteriak dari atas dengan suara lantang. Sementara aparat segera menghalau dengan tameng. Saling dorong tak terelakkan, jeritan dan sorakan bercampur menjadi satu. Namun di balik ketegangan fisik itu, justru terlihat wajah-wajah penuh keberanian yang tidak gentar sedikit pun. Banyak di antara mereka tahu risiko yang dihadapi, ditangkap, dibubarkan, atau bahkan dipukul mundur dengan kekerasan. Tetapi tekad kuat yang lahir dari rasa ketidakadilan membuat mereka tetap bertahan. Dalam orasi yang terus menggema, disebutkan bahwa rakyat sudah terlalu lama diam, dan kini waktunya suara itu keluar, lantang dan keras. Aksi ini menjadi semacam katarsis sosial, di mana kemarahan kolektif tumpah ruah, menandai babak baru hubungan antara rakyat dengan lembaga legislatif. Seiring sore menjelang, suasana makin panas. Massa yang awalnya duduk tertib perlahan mulai berdiri, berdesakan mendekati pagar. Polisi meningkatkan siaga, barisan tameng dipertebal, mobil pengurai massa bermunculan di berbagai sudut. Namun di tengah semua itu, massa tak kunjung surut. Sebaliknya, semangat mereka semakin membara. Yel-yel hidup rakyat dan turunkan DPR terus menggema, bergantian dengan lagu perjuangan yang dinyanyikan beramai-ramai. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir memberi pidato singkat, menegaskan bahwa aksi ini adalah gerakan damai namun penuh makna. Mereka meminta aparat untuk tidak bertindak represif, karena apa yang terjadi di depan DPR bukanlah pemberontakan, melainkan ekspresi kekecewaan rakyat yang sah. Walau begitu, tanda-tanda bentrokan besar tetap mengintai, dan banyak orang bersiap jika sewaktu-waktu terjadi ledakan kericuhan. Malam mulai turun, namun massa tak kunjung bubar. Lampu jalan menyinari wajah-wajah lelah namun penuh tekad. Banyak yang sudah basah kuyup akibat semprotan water cannon, tapi mereka tetap bertahan. Api unggun kecil dinyalakan di beberapa titik, menjadi tempat berkumpul dan menghangatkan tubuh. Di sana mereka berdiskusi, menyanyikan lagu perjuangan, dan mengobarkan semangat agar tidak ada yang pulang sebelum tuntutan mereka didengar. Aksi itu bukan lagi sekadar unjuk rasa, tetapi berubah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap lembaga yang mereka anggap telah mengkhianati amanat konstitusi. Media terus menyiarkan langsung jalannya aksi, dan di rumah-rumah seluruh Indonesia, jutaan orang menyaksikan dengan penuh perhatian, sebagian dengan rasa bangga, sebagian dengan rasa khawatir. Sementara itu, di dalam gedung DPR, suasana juga tak kalah mencekam. Para anggota dewan disebut-sebut tidak semua hadir. Sebagian memilih menghindar. Sebagian lagi tetap bertahan namun tidak berani keluar. Laporan menyebutkan rapat-rapat internal berlangsung panas, membicarakan bagaimana merespons tuntutan rakyat yang terus menggema di luar. Namun bagi massa, semua itu tak ada artinya. Mereka tidak percaya lagi dengan janji atau retorika. Yang mereka ingin lihat hanyalah bukti nyata bahwa DPR mau menurunkan fasilitas berlebihan dan kembali berpihak pada rakyat. Ketidakpercayaan ini sudah menumpuk terlalu lama, dan aksi 25 Agustus hanyalah puncak gunung es dari kekecewaan yang semakin dalam. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, sebagian massa akhirnya memilih mundur karena kelelahan, namun jumlah yang masih bertahan tetap ribuan. Mereka bermalam di depan gedung DPR, tidur beralaskan tikar seadanya, menandakan bahwa perjuangan belum selesai. Di dunia maya, dukungan terus mengalir,
bahkan dari diaspora Indonesia di luar negeri yang mengadakan aksi solidaritas di depan kedutaan besar. Teriakan bubarkan DPR tak hanya terdengar di Senayan, tetapi juga bergema di kota-kota besar lain, menunjukkan bahwa kemarahan ini sudah menjalar luas. Meski pemerintah berusaha meredam situasi dengan imbauan damai, kenyataannya api sudah terlanjur menyala di hati rakyat. Hari-hari berikutnya, aksi ini menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Media membicarakan bagaimana rakyat berani berhadapan langsung dengan kekuasaan. Pakar politik menyebut bahwa ini adalah tanda bahaya bagi DPR, karena kepercayaan publik sudah jatuh ke titik nadir. Mereka mengingatkan bahwa meski secara hukum DPR tidak bisa dibubarkan, namun secara moral, lembaga ini sedang menghadapi krisis legitimasi. Sementara itu, rakyat kecil merasakan kebanggaan karena akhirnya suara mereka didengar, walaupun tuntutan bubarkan DPR lebih bersifat simbolis. Namun aksi ini memberi tekanan besar agar reformasi di tubuh DPR segera dilakukan. Kesimpulannya, aksi besar 25 Agustus tahun 2025 di depan DPR RI bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan letupan kemarahan rakyat yang sudah lama terpendam. Seruan bubarkan DPR adalah simbol bahwa rakyat sudah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif yang seharusnya mewakili mereka. Walaupun secara konstitusi DPR tidak mungkin dibubarkan, namun teriakan itu menjadi tanda keras bahwa rakyat menuntut perubahan. Aksi ini mengingatkan kita bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka gerakan seperti 25 Agustus bukanlah yang terakhir, melainkan awal dari gelombang perlawanan yang lebih besar di masa depan.